Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Sidis dari kelas reguler 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Dalam Lanjut yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Endi Aredayan di SMA. Baiklah, salah satu kasus perbarengan yaitu konkursus dapat diuji objektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu karena perbarengan perbuatan konkursus realis. Dilihat dari kasus perbarengan perbuatan kursus realis hubungan delik yang satu dengan delik yang lainnya, dan masing-masing berdiri sendiri yang dilakukan oleh satu orang. Pada kasus konkursus, secara teori, hakim dapat mempertimbangkan putusan tidak melihat pada jenis atau hubungan antara delik yang satu dengan delik yang lainnya. Maka dalam hal ini, hakim memutus suatu perkara dalam kasus konkursus harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Ketentuan tersebut mengatur sistem pemberian saksi pada konkursus. Dilihat dari pasal mengatur pemberian sanksi terhadap kasus atau kasus konkursus. Sanksi yang diberikan bermacam-macam dilihat dari jenis delik yang dilakukan. Dasar hukum dari pertimbangan putusan hakim dalam pemindahan delik tertinggal pada kasus konkursus, yaitu yang pertama, tinjauan terhadap kasus konkursus, yaitu menurut pengertiannya adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran terhadap kejahatan atau pelanggaran. Perbuatan-perbuatan tersebut belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan. Terdapat beberapa kriteria, yaitu yang pertama seseorang pembuat, yang kedua serentan tindak pidana yang tidak dilakukan olehnya, yang ketiga tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, dan yang terakhir di antara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim. Mungkin segitu review materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada jurnal. Di sini saya akan membawakan jurnal yang berjudul Pemidanaan terhadap pelaku perbarengan tindak pidana pemerasan dalam jabatan. Baiklah, pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan kata lain adalah pemerasan yang dilakukan dalam jabatan yang memenuhi unsur dalam pasal 12 huruf E dan huruf F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemerasan dapat dikelompokkan atau digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu bentuk yang pertama, pemerasan oleh pegawai negeri. Tindak pidana korupsi bentuknya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemerasan adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri. Hal ini diatur secara tegas dan jelas dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memeras pegawai negeri untuk penyelenggara negara. Bentuk tindak pidana korupsi yang kedua berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pemerasan adalah perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memeras pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan sebagai berikut.
Dan yang terakhir nomor 3, tinjauan umum putusan pengadilan. Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan. Dan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 butir ke-11 KUHP yang menyatakan putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara dalam dilakukan yang diatur dalam undang-undang ini. Baik, mungkin segitu review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.